Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat sehat semua. Apa Ya, kabar? Selamat datang dan selamat bergabung pada siang hari ini di RSM Kencana IG Live Instagram. Bersama saya siang hari ini Dr. Yesi. Saya akan memandu sobat sehat semua untuk berdiskusi, bertanya jawab lebih jauh mengenai apa yang perlu kita ketahui tentang stroke. Dan siang hari ini nanti yang akan menjadi narasumber kita pada diskusi kita siang hari ini adalah Dr. Taufik Mesiano, spesialis saraf konsultan. Baik, barangkali sambil menunggu Dr. Taufik Mesiano, uh, kita tahu bahwa sekarang RSCM Kencana menyediakan layanan telekonsultasi yang memudahkan sobat sehat semua untuk tetap berkonsultasi dari rumah. Jadi nanti sobat sehat semua bisa menghubungi nomor WhatsApp RSCM Kencana di nomor 021 1257 7929 atau lewat call center 1500 135. Kemudian juga masih dalam rangka pemeriksaan COVID-19 di RSCM Kencana juga bisa dilakukan pemeriksaan dengan perjanjian tentunya di nomor yang tadi sudah saya sebutkan atau bisa dicek di bio Instagram RSCM Kencana yaitu di @rscmkencana. Kemudian untuk sobat sehat semua ketahui juga saat ini di RSCM sudah zona hijau untuk COVID-19 sehingga sobat sehat semua tetap bisa berkonsultasi dengan dokter-dokter kesayangan sobat sehat semua, tapi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, pakai masker, kemudian cuci tangan, baik pakai sabun ataupun pakai hand wrap, dan juga tetap social distancing. Baik, saya coba dulu untuk mengecek koneksi kita dengan Dr. Taufik Mesiano. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Yesi. Iya, selamat siang Suara dok. saya terdengar ya? Kedengeran dokter, alhamdulillah lancar dokter. Apa kabar dokter Taufik? Ya, baik. Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Jadi siang hari ini dokter kita akan ngobrol-ngobrol tentang semua yang penting kita ketahui, terutama mungkin sobat sehat semua yang masuk masyarakat awam mungkin untuk tahu mengenai segala hal tentang stroke. Ya, saya sih lihat udah ada yang cukup banyak yang join. Barangkali kita mulai saja dokter diskusi kita hari ini mungkin 45 menit ke depan kita akan berdiskusi mengenai sebetulnya uh, apa sih stroke itu dokter Taufik yang perlu masyarakat awam itu tahu sehingga kalau ada gejala seperti ini masyarakat awam itu harusnya berpikir wah ini mungkin stroke nih gitu. Mungkin dokter Taufik bisa jelaskan dok. Ya, terima kasih Dr. Yesi kesempatannya. Jadi terkait stroke ini ya. Jadi kalau kita tahu di masyarakat mungkin tahu kena serangan jantung yang tahu ya. Iya, Nah, iya, sebenarnya betul. kalau stroke ini kalau di neurologi ada namanya serangan otak sebenarnya, brain attack. Ya, artinya sama aja sih. Jadi utamanya penyebabnya adalah penyakit pembuluh darah. Pembuluh darah yang kebetulan dia memperdarahi atau memberikan perfusi ke daerah otak. Nah, kelainan tersebut bisa terjadi dua faktor ya. Satu, pertama apakah pembuluh darahnya tersumbat atau yang kedua adalah pembuluh darahnya memang pecah. Jadi dua Iya. masalah itu yang menyebabkan ini disebut jadi stroke. Dan hal tersebut kalau terjadi di otak dia akan menimbulkan gejala otak. Dan ini karena sebabnya ada pembuluh darah, nah biasanya penyakitnya itu datangnya tiba-tiba mendadak, kita nggak ada yang tahu itu kapan itu terjadinya stroke gitu ya. Yang kita tahu pasien sudah mengalami gejala stroke aja gitu. Jadi terkait definisi stroke sih seperti itu Dokter Yesi. Iya. Dan tidak hanya di gejala otak saja, ya
terutama gangguan di pandangan mata juga bisa terjadi ya kalau pada kasus stroke ya, karena dia kalau pembuluh darah ke otak itu ada cabang yang memperdarahi bola mata kita di retinanya. Nah, kalau itu tersumbat, biasanya pasiennya tiba-tiba buta gitu loh, buta mungkin satu mata gitu ya. Iya. Atau mungkin tiba-tiba lumpuh kedua kaki itu bisa juga, itu serangannya berarti di daerah medula spinalis bukan di otak lagi. Nah, itu mungkin definisi terbaru dari stroke itu Stroke. saat ini, Dokter Yesi. Iya. Artinya yang tadi apa keluhan pada mata, kemudian keluhan yang medula spinalis tadi juga udah masuk ke stroke ya, Dok ya? Karena mungkin Iya, mikirnya tapi kan, mungkin ya, mm-mm. Iya, Dok? ya, tapi mungkin masyarakat masih belum aware tentang terkait apa mata sama tadi ya kedua kakinya tiba-tiba lemas. Nah, Iya. itu. Ya, baik. Berarti gejala-gejala yang sifatnya mendadak, kemudian mungkin Hmm, sebelah gitu kali ya, Dok? Nggak harus dua-duanya ya, kan ya, sebelah, lemes sebelah, ya, terus kebas-kebas sebelah, itu udah aware kali ya, Dok ya, bahwa ini mungkin ya, gejala serangan stroke yang tadi. Karena ya. banyak Jadi juga nih, Dok, lebih kalau lebih ya, gampangnya ya, Dok? ya mungkin lebih gampangnya kalau itu ada singkatan dari Kementerian Kesehatan gitu tentang stroke ya, karena ini Iya, udah jadi masalah nasional ya. Itu ada singkatannya kalau gampang tuh segera ke RS ya. iya, Nah, Dok. itu singkatan gejalanya. Iya, Ya, kalau kalau itu artinya ada senyumannya berarti mencong gitu ya, ada iya, tidak simetris senyumannya. G-nya itu berarti gerakan. Gerakan berarti ada kelumpuhan setengah tubuh gitu ya. iya. Ra-nya itu gangguan bicara gitu ya. Gangguan bicara. Kemudian tiba-tiba pasiennya tidak bisa bicara atau tidak mengerti pembicaraan orang secara Ya, mendadak gitu ya. Ke-nya itu adalah kesemutan. Nah, kesemutan tadi yang Dokter Yesi bilang ada baal, kesemutan, iya, setengah badan. Nah, itu eh, gejalanya itu. Kemudian R-nya itu adalah rabun, rabun atau gangguan pandangan mata. Nah, itu yang betul. definisi baru dari stroke gitu ya. Tiba-tiba dia tidak bisa melihat gitu ya. Nah, Iya, seperti itu Dokter Yasi. Dan S-nya itu adalah sakit kepala. Nah, sakit kepala juga bisa iya. penanda stroke, terutama kasus stroke yang karena pendarahan. Itu biasanya jadi pasiennya mengalami tiba-tiba sakit kepala hebat. Nah, Hmm. itu Oh mungkin ya, oke. tanda-tanda yang bisa dikenali masyarakat gitu untuk segera datang ke rumah sakit. Ya, baik. Jadi ini kayaknya singkatan yang cukup mudah kita ulang dan kita ingat ya, Dok ya. Segera ke rumah sakit. Ya, ke RS Baik. ya. Iya, baik. Dokter, kalau kita lihat stroke ini sebenarnya apa sih yang bikin orang tuh bisa rentan kena stroke gitu? Kan nggak semua orang nih stroke. Nah, jadi apa yang Ya, lebih bisa bikin orang lebih rentan untuk kena stroke, Dokter? jadi kalau yang rentan yaitu biasanya pasien-pasien yang mempunyai faktor risiko, Dokter Yesi. Iya, Jadi baik. yang di mana faktor faktor risiko ini mempengaruhi keadaan pembuluh darah seseorang gitu ya. Ya, Iya, yang utama itu biasanya darah tinggi, hipertensi. Nah, itu kalau mungkin di sobat sehat sekalian mungkin udah pernah ditensi, ternyata tensinya kok di atas 130 terus sampai 150 bahkan sampai ada yang 200 ya. Nah, itu hati-hati harus diobati ya. Karena kita tidak tahu kapan kita akan terjadi stroke gitu dengan pasien-pasien iya, dengan hipertensi. Tapi memang hampir 70% pasien stroke kita atau 80% lah itu pasti datang dengan riwayat hipertensi. iya, Yang kemudian adalah riwayat gejala sakit jantung, ya, terutama gejala jantungnya itu gangguan irama jantung. Nah, iya, itu Dok. yang paling sering juga pasien terjadi stroke karena gangguan irama jantung. Kemudian satu lagi adalah diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus juga megang peranan penting, di mana kalau kadar gulanya tidak terkontrol, nah itu gampang terjadi stroke. Yang faktor Hmm. lain ya faktor risiko lain seperti obesitas dan tingkah laku kita. Contohnya kita mungkin jarang melakukan aktivitas sehari-hari seperti olahraga dan kemudian perilaku seperti mungkin merokok. Nah, itu merokok juga cukup tinggi di Indonesia ternyata ya. Iya, Dari hasil riset betul, Dok. kesehatan dasar itu
angka kejadian merokok terhadap stroke itu semakin meningkat gitu Iya, loh. Yang betul. ini harus diwaspadai gitu ya. Iya, baik. Kalau kita bicara eh, seberapa banyak nih dok, barangkali dokter Taufik punya data atau informasi sebetulnya berapa banyak sih orang yang kena stroke ini di sekitar kita biar sobat sehat juga aware gitu bahwa wah jangan-jangan saya nih faktor resiko jadi saya juga bisa kena Ya, stroke gitu dok. Mungkin ada ya. angka dok yang bisa disampaikan dok? Ya, kalau dibandingin COVID ya mungkin COVID masih berkembang ya. Oh Tapi iya, stroke ini memang di dunia itu sudah menjadi nomor 2 dokter Yasi untuk iya, penyebab dia kematian ataupun kecacatan ya. Nah itu dia memang faktor utama penyebab kematian dan kecacatan dan itu nomor 2 setelah cancer ya. Dulu iya, mungkin nomor 2 jantung ya, sekarang nomor 2-nya duanya stroke stroke. gitu ya. Oke, Ya, di Indonesia pun juga begitu. Tahun 2013 ya kita ada riset kesehatan dasar. Nah, itu ternyata kok angka stroke kita kok tinggi banget ya. Itu angkanya sekitar 12,1 per 1.000 penduduk ya. oke, Nah, itu artinya kalau kita kalau hitung-hitung ada 1.000 orang, 12-nya stroke itu ya dok? 12-nya yang kena ya stroke itu Ya, kurang lebih ya kalau itu bisa kalau dihitung dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 250 juta ya sekitar mungkin bisa mencapai 3 atau 4 juta penduduk oh pasiennya oke, menderita stroke. iya, Ya iya. artinya ini angka yang cukup tinggi. Ya kalau Mm, kita bandingkan populasi negara tetangga kita lah Brunei gitu ya. iya, Itu sekitar 6 kali populasi negara Brunei itu memang kena stroke semua. Jadi oh gitu. bayangkan satu negara itu lumpuh keadaan negaranya, karena ekonominya, karena masyarakat tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan aktivitas karena stroke, Ya, itu bisa lumpuh suatu negara. baik. Kalau di Brunei itu angkanya Hmm, sekitar angka Indonesia. Kalau di ya. Singapura pun itu udah 60% populasi negara Singapura bahkan untuk Hmm. Ini tinggi banget ya, angka Dok? sekitar 3 juta. Artinya ya kalau memang dibandingin 250 juta memang masih kecil, tapi kalau kita bandingkan dengan negara lain, Hmm. ya itu sebenarnya angka yang sangat tinggi. Dan ini pengobatan stroke nggak cuma pada fase akutnya aja ya, Dokter Yesi ya. Ya, Itu betul. berkembang nantinya gitu loh. Baik dia pada saat dia sakit, nanti pada saat dia pemulihan tuh banyak, dia harus kontrol teratur ya. Hmm. Kemudian untuk kelumpuhannya mereka harus melakukan fisioterapi, rehabilitasi atau neurorestorasi ya. Nah, itu Iya, kita perbaiki kelumpuhannya itu dan itu butuh waktu, nggak bisa cepat. Ya itu oke. sekitar bisa waktu mungkin 3 bulan bahkan ada yang seumur hidup. Nah Iya, itulah yang mungkin akibat-akibat stroke yang kita tidak inginkan karena pasti ini angkanya bukan pada saat akut aja untuk biayanya. Di masa yang akan datang dia akan mengeluarkan biaya untuk hal-hal yang lain seperti itu. iya Itu betul. Dokter Yasi. Jadi Berarti, implikasinya sih banyak gitu loh. iya. Berarti tadi hubungannya juga sama kecacatan ya, Dok? Tadi Dokter Taufik udah sempat Ya, singgung juga. Oke, baik. iya. Hmm, oke, Ya, baik. terkait itu Eh, juga mungkin angka kematiannya juga cukup tinggi Dokter Yesi selain kecacatan ya. Ya. iya, Itu kalau misalnya dalam 1 bulan aja pasien pasca stroke itu sekitar 30%-nya ada yang meninggal gitu loh. iya Nah itu betul. pada tahun pertama naik lagi 40% dari sisanya itu akan meninggal gitu loh. Itu data real, tapi memang yang Iya, mengatur siapa yang meninggal ya pasti Allah Subhanahu wa taala ya kita nggak bisa atur. Tapi ya iya itu dok. data yang kita dapatkan bahwa memang angka kejadian kematian pasca stroke itu sangat tinggi juga gitu. Baik. Ya, banyak hal jadi yang mempengaruhi produktivitas suatu negara ya akibat penyakit stroke ini. Iya. Dokter, barangkali kita boleh bacakan ke pertanyaan Sobat Sehat yang masuk ke live Instagram kita ya, Dokter. Ya, ya Ini silakan dari, silakan tuh ya. ya, ini dari Fitri underscore Ilahude. Saya kenal. Terfitri. Eh, jadi orang awam itu dok masih sering banyak yang bertanya kalau misalnya ada keluarga kena stroke, pertolongan pertamanya apa? Di rumah tuh kita bisa ngapain Ya, dulu gitu dok? ya.
Ya, terima kasih pertanyaannya ya, Dr. Fitri ya. Iya Jadi dok. terkait seseorang kalau kena stroke apa sih pertolongan pertamanya ya? Jadi pertama memang kalau kita perhatikan sekarang ini kita sudah ada teknologi baru pengobatan stroke ya. Yang satu pertama bisa disuntikan itu ya, apa namanya IV thrombolysis. Yang kedua adalah kita untuk yang kasus sumbatan ini deteksi ya Iya khususnya dok. itu ada dua terapi yang mungkin sekarang ini masih kita lakukan dan itu masih masih kita kerjakan dan efektivitasnya sangat baik gitu lah. Nah, itu ada satu obat yang kita suntikan lewat pembuluh darah, yaitu IV thrombolysis, Iya. untuk memecah dari apa sumbatan tadi, ataupun kalau tidak bisa dipecahkan dengan pengobatan IV itu, ya nanti kita bisa lanjut ke satu trombektomi, yaitu di apa sumbatan tadi kita coba tarik keluar gitu loh. Nah Iya. itu teknologi yang sekarang kita pakai. Tapi di satu sisi layanan ini membutuhkan pasien datang lebih cepat, datang ke rumah sakit. Nah itu yang Iya. mungkin kita harus gembar-gemborkan ke masyarakat bahwa pertolongan pertama pasien datang dengan stroke, satu kenali dulu gejalanya apa benar ini stroke gitu ya. Iya. Betul. Kedua, kalau emang ini stroke ya kita sih minta tolong supaya pasien itu didatangkan lebih awal gitu loh. Karena Iya. dengan pengobatan lebih awal, terapi ini angka keberhasilannya sangat baik gitu loh. Dan Iya. angka kecatatannya akan semakin rendah. Iya. Artinya pasien akan gampang pulih gitu ya dan tidak membutuhkan biaya terlalu besar lagi di ujungnya untuk fisioterapi segala macam. Ya, Iya. itulah teknologi yang mungkin di RSCM Kencana ini sudah ada, kita udah punya timnya ya. Iya. Nanti ya mudah-mudahan sih jangan terjadi di keluarga sobat sehat semua ya. Jadi kalau emang di antara kita ada yang mengenali, oh ini gejala stroke ya, cobalah untuk datang ke rumah sakit segera mungkin dan kita diagnosis dia sebagai stroke dan kita bisa terapi secara cepat. Jadi sih Baik. pertolongan pertama ya kenali dulu nih gejalanya ini stroke bukan. Kalau stroke memang kita harus antar dia ke rumah Ke rumah sakit. sakit. Pakai singkatan yang tadi kali ya dok ya, segera ke rumah sakit ya untuk Ya mengenali itulah tanda-tandanya ya. ya segera ke RS tadi ya. Ya. Barangkali dok, kalau tadi dokter ada bicara soal harus cepet nih dibawanya. Rekomendasi kita Ya, berapa lama nih dok? ya untuk tata laksana ini kita membutuhkan waktu ya, apalagi yang untuk yang sumbatan tadi khususnya ya, Ya. yang karena sumbatan, nah itu kita bisa berikan obat yang untuk meluruhkan tadi sumbatan tersebut itu Ya. kalau pasiennya datang di bawah 3,5 jam atau 4,5 jam. Tiga Nah, setengah jam ya dok? tapi ya Baik. jangan mepet-mepet banget ya dokter Yesi ya. Maksudnya Siap. 3,5 jam kurang 5 menit ya Iya dok. gimana juga ya. Iya, Kita iya, kan iya. juga butuh waktu untuk CT scan, Iya. menentukan bahwa dia pendarahan atau bukan, ya kan. Iya. Dokternya melakukan assessment, itu kan nggak ada 5 menit, pasti lebih dari Iya, 5 menit. betul. Artinya secepat mungkin dia bisa datang, kita harapkan dia bisa kita coba tolong Baik. ya untuk Nah, tadi keluaran yang lebih baik. estimasi dari kita ya di bawah 4,5 jam ya, Dok ya? Ya, ya. Iya. Oke, baik. Barangkali bisa menjawab pertanyaan sobat sehat yang pertama. Boleh lanjut ya, Dok ya? Ada lagi pertanyaan yang Ya masuk silakan silakan. dari Setiawati_Zu. Beliau bertanya, selamat siang dokter, menanyakan tentang hipertensi dan kolesterol yang tidak terkendali dapat mengakibatkan stroke. Apakah diabetes juga bisa mengakibatkan stroke, dok? Mungkin tadi sebetulnya udah disinggung ya dok ya tentang faktor risiko tadi. Mungkin bisa di-review lagi dokter Ya, untuk sobat sehat yang bertanya via ya, Instagram live ini dok. ya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, jadi namanya stroke itu pasti penyakit pembuluh darah ya. Jadi apapun yang mempengaruhi pembuluh darah, baik dinding pembuluh darah, isi dari pembuluh darah ataupun pompa pembuluh darah itu ya. Hal-hal Iya, tersebutlah yang bisa mengganggu terjadinya stroke ya, utamanya ya tadi hipertensi. Jadi kan kalau hipertensi berarti tekanan darah di dalam pembuluh darah itu sangat tinggi sekali ya. iya betul. Kemudian kayak kolesterol tinggi ya.
Berarti Iya, kan isi pembuluh darah itu sangat terlalu kental gitu ya. iya, betul. Tidak baik untuk aliran darah untuk yang harus diperfusikan ke otak gitu ya. Iya. Diabetes juga gitu. Pasti pembuluh darahnya yang paling terkena adalah pembuluh darah kecil-kecil di otak. Nah, Oh, ini gitu. Itu kadang yang mungkin yang suka pengen bisa ya, diketahui dok oleh sobat sehat ini. ya, jadi diabetes itu memang paling banyak kita dapatkan ya stroke-nya mungkin kecil-kecil dokter Yesi ya. Dan Baik, itu iya dokter. kadang gejalanya apa ya, mungkin tidak terlalu dirasakan oleh penderitanya. Tiba-tiba pasiennya sudah pikun aja. Nah, itu hati-hati Oke, ya dengan diabetes tapi kurang terkontrol. Nah, itu hati-hati. Bisa menyebabkan pembuluh darahnya kecil-kecil itu tersumbat semua. baik. Ya, saya lanjutkan lagi, dokter. Selanjutnya dari sobat sehat Iin Gunawan 75. Selamat pagi dokter. Kalau ada rasa baal atau rasa kebas di mulut bawah sudah 2 minggu dok, apa yang harus saya lakukan dokter? Terima kasih. Jadi ada rasa Ya, kebas di mulut dok bagian bawah. ya ini ada rasa kebas ya di bawah mulut ya. Ya Ya, kalau mungkin kalau gejalanya ini kan pasti gejala neurologi ya. Yang iya, pasti sih sebaiknya sobat sehat ini datang ke dokter saraf kali ya, baik. Untuk untuk kita kontrol gitu pastikan ya. ya dok. Ya untuk pastikan ya. Jadi tapi kalau emang cuma satu gejala ini, ya kita coba lihat terminologi definisi dari stroke tadi ya. Iya, Satu, apakah ini terjadinya tiba-tiba? Dan biasanya kalau terjadi tiba-tiba, kalau hanya kebas di mulut saja, kita masih berpikir hal yang lain ini. lain. Bisa, bisa mungkin bukan stroke gitu loh. Ya, Bisa jadi hal yang lain. Jadi kalau stroke biasanya itu meliputi gejalanya teritori dari pembuluh darah. Artinya ya, betul. pembuluh darah itu pasti memperdarahi daerah otak yang dengan area tertentu ya. Iya, Nah, itu pasti ada gejala-gejala khasnya. Nah, ya. Jadi kalau cuma kebas di salah satu anggota badan, nah itu harus kita pastikan dulu. Jadi iya. apakah ini suatu serangan stroke atau bukan? Nah, itu kita harus pastikan dengan pemeriksaan yang lain gitu ya. Tapi Itu sarannya dokter Yesi ya. barangkali ke dokter Ya, saraf sebaiknya kali ya dok ya. kontrol Jadi kita saraf ya. Ya, pastikan apakah keluhan kebas di mulut bagian bawah ini bagian dari stroke atau mungkin ya. bukan ya, yang lain. Baik, Eh, saya bacakan lagi ya dokter. Dari Ya, silakan. Bakat Setiaji. Pertanyaannya, em, istri saya minum mini aspi dan notisil plus obat-obatan jantung. Saat ini sedang Ya. haid. Apakah obat pengencer darahnya di stop atau dilanjut? Ya, kan harusnya sih kalau ini berarti ya, ibunya minum pengencer sudah rutin ya. Iya, obat rutinnya Ya, kayaknya sebaiknya memang sih mini kalau aspi sama ya obat-obatan jantung nih dok. ya mungkin diperhatikan ibunya mungkin haidnya mungkin Bapak ya. Jadi apakah dia haidnya lebih dari biasanya apa mungkin udah biasa ya untuk jumlah pendarahannya apakah cuma ya mungkin biasa normal seperti sebelumnya ya. Nah, itu harus Iya, diperhatikan apakah ini masih sama itu. Mungkin itu sebagai parameter ya. Nah, iya, kalau emang merasa dengan adanya minum aspirin atau notisil ini dia headnya jadi makin banyak dan itu bisa mengganggu gejala yang lain, misalnya pasiennya juga sering pingsan atau mungkin jadi lemes gitu ya, yang makin lemes dan mungkin bisa nantinya nggak sadar. Nah itu mungkin harus diperhatikan. Jadi harus mungkin kita datang lagi kontrol ke dokternya Pak. Jadi baik, apakah pemberian pengencer ini sudah cukup atau masih berlebihan dosisnya. Nah itu iya. yang harus kita perhatikan kalau kita mengkonsumsi obat-obat pengencer ini. Oke, artinya ini kan pertanyaannya apakah obatnya mau di stop atau dilanjut? Mungkin evaluasi dulu perdarahannya tadi ya dok ya, sebanyak Ya, apa gitu ya. Kita lihat dulu ya. Sebenarnya apakah kalau memang masih ini bisa ditolerir ya, ya sesuai dengan sesuai, bulan-bulan sebelumnya ya iya sebaiknya sih dilanjutkan. Ya. tetap dilanjut dulu. Tapi lihat evaluasi dulu ya dok ya tadi ya. Baik, masih ada lagi nih dok. Saya lanjut lagi ya dokter Taufik. Eh, Iya silakan Dokter kemudian Yesi. ada dari Denny Novriansyah.
Beliau bertanya, dokter mau bertanya, apakah kondisi darah kental juga beresiko untuk stroke? Ini kebetulan yang mengalami darah kental ini katanya istrinya dan sudah rutin minum Askardia. Ya, ya. Jadi tadi sudah kita bahas ya sedikit ya. Jadi terkait definisi stroke dan kira-kira penyebab kenapa terjadi stroke, yaitu ya ini karena penyakit pembuluh darah. Artinya hal-hal yang terkait dengan pembuluh darah itu bisa menyebabkan stroke, dan itu memang resikonya sangat tinggi sekali gitu ya. Ya kalau yang ditanyakan ini darah kental berarti kan isi dari pembuluh darah. Darahnya. Jadi kalau kita bayangkan Pak, kalau itu cairan kental yang kita dorong itu pasti akan terasa berat jantungnya kan. Jantungnya akan berat untuk mendorong cairan yang sangat kental, dan itu mungkin ujung-ujungnya ke depan makin payah nanti jantungnya, ngompaknya nggak bagus ya. Dan kemudian untuk aliran darah yang kental ini juga tidak memberikan aliran darah yang bagus untuk organ yang diperdarahinya, karena mungkin dari segi oksigennya berkurang, yang jumlah yang harus diberikan ke otak gitu ya, atau nutrisi yang diberikan ke otak akan berkurang. Nah itu akan menyebabkan gejala stroke, dan pengentalan ini bisa tiba-tiba pengentalan itu akan semakin kental dan akhirnya menyumbat pembuluh darah secara tiba-tiba. Nah itu yang kita tidak inginkan. Nah kalau terjadi sumbatan secara tiba-tiba itu, nah kalau dia terjadi di pembuluh darah otak, ya akhirnya adalah timbulnya gejala stroke tadi. Jadi memang faktor resiko pengentalan darah ini juga menjadi faktor resiko dari penyakit stroke. Dan katanya sudah rutin minum Askardia ini tadi dok? Ya jadi ini suatu pengobatan, berarti udah dalam pengobatan berarti. Ya. Maka untuk mengurangi tadi kekentalan darahnya. Oke, baik. Ya untuk sobat sehat, kami masih menunggu komen sobat sehat semua untuk ikut berpartisipasi di Instagram Live ini dengan mengetik pertanyaan di kolom komen di live Instagram. Sepertinya ada lagi yang masuk nih dokter, saya bacakan lagi dok. Dari Tami Wulanda, dokter mohon izin bertanya, bisakah stroke terjadi berulang? Lalu apa bisa mulut dan kondisi berjalannya kembali normal? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau terkait apakah ini bisa berulang, ya, jadi ini bisa berulang. Tadi saya sebutkan bahwa tadi kalau dalam 3 bulan ini bisa timbul kematian. Nah itu dalam 1 tahun 40%-nya akan terjadi stroke lagi dan timbul kematian. Nah itu memang angka stroke ini kalau pasien sudah menderita stroke itu menjadi faktor risiko beliau gitu loh ya, untuk terjadinya stroke berikutnya. Jadi memang kalau sudah stroke ini gampang akan terjadi stroke. Makanya pasien-pasien stroke ini perlu kita kontrol ya, setiap bulan dirawat jalan, kita lihat gejalanya, kita pantau apakah ada mulai gejala baru yang menyebabkan stroke ini yang belum terkontrol. Ya, selama faktor risiko itu kita kontrol seperti tekanan darahnya, kemudian kadar gula darahnya, kekentalan darahnya, kemudian aktivitas kita membaik, perilaku kita membaik, ya perilaku hidup sehat kita lakukan. Nah itu angka kejadian stroke berulangnya akan juga berkurang gitu. Tidak seperti kalau kita tidak kontrol, mungkin darah tinggi kita masih tinggi ya. Nah itu angka stroke berulangnya akan sangat tinggi berarti. Nah kemudian kalau pasien stroke bisa sembuh nggak ya? Ya bisa yang sembuh. Tadi mulut mencongnya, gitu. Terus cara jalannya mulut gitu mencong. Dok. Ya, tapi memang di masyarakat mungkin ini penyakit kita harus sabar ya dokter Yesi ya. Karena kita kasih cobaan penyakit stroke ini pemulihannya itu tidak cepat ya. Satu, tadi obat-obatan yang kita coba masukkan tadi lewat penyuntikan di pembuluh darah vena ataupun sumbatannya kita tarik keluar supaya jalan lagi darahnya, itu pun masih ada timbul gejala sisa juga. Tapi dia pasti akan lebih baik dibandingkan kalau tidak dilakukan hal tersebut. Ya. Tapi dan pemulihannya kalau dia gejalanya ringan akan lebih baik ya. Biasanya dalam 3 bulan itu
pasien udah membaik, udah bisa jalan lagi, mungkin senyumannya sudah balik lagi. Jadi sebenarnya untuk otak ini punya daya perbaikan diri sendiri ya, namanya kita sebut apa suatu apa eh, kemungkinan dia bisa memperbaiki diri sendiri dan fungsinya itu bisa dialihkan gitu ke sel-sel saraf yang masih sehat. Nah, tapi itu kan butuh proses pembelajaran ya, pembelajaran. Jadi memang butuh waktu untuk sel saraf itu belajar. Nah, inilah kita mungkin diajarkan untuk supaya sabar ya menghadapi penyakit ini, karena memang pemulihan tiap orang berbeda-beda. Ada yang cepat, ya, ada yang lambat, ya. Bahkan kalau memang stroke-nya sudah menimbulkan kerusakan yang sangat luas, itu memang agak sulit kita untuk memperbaikinya. Jadi biasanya pasiennya butuh tata laksana fisioterapi lanjutan itu yang perlu dilakukan hampir setiap waktu ya, bahkan hampir seumur hidupnya melakukan fisioterapi. Seperti itu, Dokter Yesi. Ya, baik. Berarti ada peran fisioterapi juga di sana ya, dokter? Selain tata laksana yang cepat, kontrol faktor resiko, juga ada tempatnya di situ untuk fisioterapi. Ya, baik. Untuk sobat sehat semua, saya sampaikan kembali bahwa dalam rangka physical distancing ini untuk mencegah penyebaran COVID-19, RSCM Kencana melakukan pelayanan melalui telemedicine. Jadi sobat sehat semua dapat tetap berkonsultasi mengenai kondisi kesehatan sobat sehat semua dengan menghubungi call center di nomor WhatsApp 0821 1257 7929 atau lewat call center RSCM Kencana di 1500 135. Kemudian juga saya sebutkan lagi juga bahwa saat ini RSCM sudah zona hijau untuk COVID-19. Jadi selama sobat sehat semua memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sobat sehat bisa datang untuk berobat ke RSCM Kencana khususnya. Baik, di Instagram kita kayaknya masuk lagi pertanyaan dokter dari putri.fajar28. Dokter, ibu mertua saya terkena stroke, ada pengeroposan tulang juga di bagian leher. Sering mengeluh rasa lelah, apakah perlu konsumsi suplemen tambahan selain obat rutin? Jadi mungkin maksudnya pas sudah kena stroke nih dok, terus ada pengeroposan tulang lagi, konsumsi suplemennya perlu diberikan lagi atau tidak gitu dok? Ya, jadi sebenarnya bisa jadi suatu faktor komplikasi lanjutan, Dokter Desi ya. Jadi ini dua hal yang berbeda ya dok ya? Dua hal yang berbeda mungkin ya? Berbeda tapi bisa berkaitan. Iya. Ya, tapi bisa berkaitan, Dokter Desi. Ya. Iya. Jadi di mana pasien stroke ini mungkin kan kalau pemulihannya tidak sempurna, mungkin ada gejala sisa, ya mungkin ada keterbatasan aktivitas ya. Nah, keterbatasan aktivitas itu bisa memicu yang namanya osteoporosis ini. Artinya memang sih pasien-pasien stroke pemberian suplemen untuk penambahan ekstra kalsium atau untuk mencegah pengeroposan tulang itu lebih baik gitu loh ya. Jadi nggak kita tolak segitu aja gitu. Jadi kita biasanya juga kita memberikan asupan ini ya mungkin untuk pasien-pasien stroke yang aktivitasnya berkurang ya atau maksudnya aktivitasnya kok cuma di tempat duduk di kursi roda aja atau dia hanya di tempat tidur saja ya bahkan harus dibantu oleh orang lain. Nah ini kasus-kasus yang mungkin butuh asupan tambahan tadi supaya tulangnya tidak cepat meropos ya. Karena tulang itu akan melakukan metabolisme kalau kita berarti kita harus melakukan aktivitas gitu. Nah, selain aktivitas ya ada tambahan suplemen. Mungkin ini bisa dikonsulkan ke dokternya gitu ya untuk tata laksana pemberian suplemennya. Gitu. Iya. Baik. Lanjut lagi dokter, ada pertanyaan dari Asama DP Ana. Assalamualaikum, 9 tahun yang lalu saya stroke ringan dokter. 4 tahun terakhir berhenti minum Aspilet dan Noverten 5 mg. 2 minggu yang lalu tensinya tinggi lagi. Kalau tidak diberi simvastatin, kolesterolnya tinggi terus. Jadi sebaiknya bagaimana dok? Ini balik lagi ke yang faktor resiko tadi ya dok ya? Ya,
memang faktor risiko ini ya, pasien-pasien stroke ya yang biasa mungkin pengalaman pasien pribadi ya, memang banyaknya nih kalau sudah sembuh dan membaik ini Iya, betul. pada malas minum obat lagi ya. Iya, betul Jadi betul. harus diubah mindsetnya ya. Jadi hipertensi itu terkontrol ya itu karena Bapak Ibu sekalian atau Minum pasien obat. stroke ini memang karena mengkonsumsi minum obat teratur. Mhm. Jadi kalau begitu obat teraturnya dikurangi atau dilepas begitu saja, nah itu ya mungkin jadi dia tensinya akan naik Naik lagi ya, lagi. pembuluh darahnya akan kaku lagi ya, dan ini menyebabkan bisa jadi stroke berulang. Bahkan yang tadi udah 9 tahun sembuh, ya nanti jadi stroke lagi kan Stroke jadi lagi. lebih berat lagi. Nah ini yang kita tidak inginkan. Ya, Iya. jadi sebaiknya sih saran untuk yang tadi bertanya ya sebaiknya sih mengkonsumsi lagi, coba kontrol lagi ke dokternya supaya untuk diberikan peresepan obat yang lebih lanjut gitu ya, untuk Oke, mengontrol baik. darah tingginya gitu ya. Ya, jadi mungkin karena udah lama nggak diminum, coba kontrol lagi dulu. Jadi nanti obat-obatnya kita sesuaikan lagi dengan kondisi yang saat ini gitu ya, dokter? Ya, Iya, Mas baik. Kang Frahar, iya saat terakhir Oke. ini gimana kondisinya? Iya, baik. Ada lagi dokter dari Wulans. Nah, ini pertanyaannya eh, lumayan seru nih, Dok. Dok, untuk yang belum kena stroke, boleh minum pengencer darah nggak? Dia sebutnya di sini CPG, Ya, Dok. Boleh nggak, Dok? oh iya, ya sebaiknya hati-hati ya mungkin karena kita minum obat pasti ada indikasinya ya Iya, dokter Yesi ya. betul. Nah mungkin yang kita coba sampaikan ya terkait ini dokter Yesi. Mungkin kita bisa menilai diri sendiri ya untuk apakah saya ini beresiko terjadi stroke apa enggak. Iya, Nah itu sebenarnya kalau sobat sehat semua kalau mau searching di internet ada namanya stroke risk scorecard. Nah itu di situ ada oke. tuh bisa kita assessment tuh apakah saya tensinya segini, apakah saya Iya, obesitas, apakah saya merokok. Nah itu ada jumlahnya. Nanti ada iya, jumlahnya di situ ntar dilihat apakah saya ini resikonya hijau, kuning atau merah. Nah, kalau iya, yang kuning hati-hati. Nah, ini berarti kita memang harus sudah mengkontrol faktor risiko kita. Jadi kalau yang iya, hijau ya kita harus pertahankan itu. Berarti pola hidup kita mungkin sudah sehat, ya kita perlu pertahankan. Nah, kalau yang udah merah ya pasti ini berisiko lebih tinggi lagi untuk terjadinya stroke. Nah, oke. ini harus ya coba datanglah ke dokter untuk coba di check up. Iya, Saya berarti kira sih mungkin di maksudnya Kencana sudah ada self fasilitas. assessment dulu gitu ya, Dok? Nilai Ya, nilai ada dulu self assessment-nya di internet. resikonya. Ya, Oke, baik. yaitu Berarti kita isinya tidak. adalah memang faktor Mm-mm. risiko semua. Oh gitu, baik. Faktor risiko semua stroke ya. Iya. Dan mengkonsumsi pengencer darah tanpa apa indikasi ini sangat tidak dianjurkan Ya, barangkali ya, Dok? ya sebaiknya sih di kita dinilai dulu ya apakah memang membutuhkan. Iya, Apakah memang ada faktor risiko yang mengarah ke arah sana. iya, Karena kalau kita menginum obat sembarangan ini hati-hati ya, darah kita makin encer, kita nggak tahu ya, nanti tiba-tiba bisa pecah spontan segitu aja untuk dinding pembuluh darahnya. Itu hati-hati juga. Jadi malah memicu jadi stroke perdarahan gitu loh. oke, baik. Em, saya lanjut ya, dokter. Ya Selanjutnya ini silakan dari dokter Yesi. Doratea underscore Ayu. Selamat siang dokter, saya bertanya, serangan stroke itu kan bisa berulang. Sampai serangan stroke berapa seseorang bisa bertahan? Jadi dia punya pengalaman katanya ayah beliau tuh 4 kali dok serangan stroke gitu. Barangkali boleh dijelaskan lagi dok tentang stroke berulang ini kayaknya banyak yang nanya nih dok dari tadi dok. Ya, ya, ya. Jadi kalau stroke berulang kapan bisa bertahan ya kayak ada kucing punya 9 nyawa gitu ya. Iya, 9 kali stroke dia masih hidup-hidup aja gitu ya. iya dok. Sebenarnya bisa jadi ide penelitian juga nih. Saya juga belum baca penelitian seperti ini ya. Oh baik-baik. Stroke berapa kali akhirnya dia ya bisa meninggal gitu ya. Nah ini ya, ya intinya kalau dia stroke berulang artinya makin banyak sel saraf yang rusak di otak. Iya, iya Ya betul. artinya pasti gejalanya akan makin berat Berat. ya. Kalau dia bisa pulih kembali seperti semula, nah itu
ya mungkin dikasih kebesaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya otaknya memang bertahan gitu loh Iya untuk dok. kejadian stroke ini gitu loh ya. Iya Nah, betul. ini ya banyak-banyak bersedekah lah ya gitu ya. Ya, harus baik sama orang lain, sama tetangga gitu ya, supaya jadi dapat keberkahan itu ya. Tapi ya berapa kali berulang, banyak kok pasien kita ada yang 6 kali, 8 kali, stroke juga ya pasti bagus, masih bisa pulang ya, walaupun dalam keadaan cacat pulangnya ya atau disable gitu ya. Nah Iya itu betul. juga ada yang bisa bertahan sampai situ. Tapi untuk seberapa banyak dia bisa bertahan, jadi kita nunggu-nunggu nih, masih 4 lagi. Nah, ya jangan gitu juga gitu kan. Ini kayak Artinya emang dianggap kita harus challenge gitu kontrol. kayaknya dok. Iya, maksudnya kata dokter Topik masih ada 8 ada pasien bertahan kok 8 kali stroke. Ya jangan gitu juga, saya baru 4 kali, ya jangan juga gitu ya. Artinya Iya. siapa tahu nanti stroke-nya mungkin mengenai gejala-gejala di otak itu di daerah yang vital gitu ya sih. Hmm. Ya misalnya kalau kita lihat daerah batang otak tuh daerah yang vital ya. Kalau kita kena stroke di daerah situ aja, artinya kita udah lumpuh tuh ke 4 ekstremitas kita, ya kan? Iya. Kemudian bisa terjadi nggak sadar pasiennya dan bahkan bisa berujung kematian, tiba-tiba Hmm. henti jantung atau napasnya terganggu ya, harus masang ventilator di ICU segala macam dan ujung-ujungnya akhirnya memang angka kematiannya sangat tinggi. Iya. Nah, artinya memang kita nggak bisa predik nih, dia Iya stroke-nya betul. di mana. Takutnya begitu kejadian yang kelimanya di daerah batang otak, ya artinya akan faktor outcome-nya akan keluarannya akan jadi lebih buruk. Gitu. Iya Itu betul. dokter Yesi. Artinya kita bukan mencari berapa kali stroke mampu bertahan, tapi ya memang preventif Ya, ya dok ya, maksudnya tapi jangan. ya artinya ini kan jadi buat warning buat dokternya gitu loh. Iya Ini betul. ada faktor risiko yang belum bisa kita kontrol nih berarti. Dikontrol. Iya iya iya. Jadi Betul dengan betul. stroke berulang itu. Nah, itu jadi warning buat dokternya harusnya. Iya baik. Ini ada lagi dokter dari Erina underscore GDP. Ya. Dokter, orang tua saya hipertensi sudah 10 tahun yang lalu. Minum obat tensinya teratur, tapi tensinya masih naik turun. Apakah rentan juga Ya. kena stroke, dok? Dia udah 10 tahun dokter Ya. stroke. Tapi kayaknya tekanan darahnya belum Ya. terkontrol nih kayaknya. Ya, jadi kalau memang tekanan darah belum terkontrol, memang itu juga menjadi satu faktor risiko stroke ya. Iya. Jadi di beberapa penelitian penurunan tekanan darah bahkan 5 mm Hg pun kita turunkan tekanan darahnya itu akan menurunkan faktor risiko stroke sampai 10%-nya gitu ya. Iya, Nah baik. itu berarti kalau nggak terkontrol gini berarti ada periode naik, ada periode Iya. rendah. Nah itu mungkin kita harus coba perhatikan. Nah itu sebenarnya sih ada alat sih yang bisa memantau itu ya, namanya Hmm. ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) namanya ya. Hmm. Jadi Oh iya, itu betul. biasanya kita nilai tuh. Jadi tensinya pagi, siang, malam sampai di aktivitas ya bisa 2 kali 24 jam gitu ya, atau bahkan bisa sampai 3 hari kita monitor. Kira-kira dia tidak terkontrolnya di mana dan ada aktivitas apa yang mengganggu dia tidak terkontrol. Apakah Baik. kurang tidur ya, atau mungkin aktivitas mungkin di pekerjaan yang sangat tinggi, stressful ya. Nah itu bisa kita kontrol. Nanti kan pasti manajemennya agak beda nih ya. Kalau Hmm. stressful di kerjaan mungkin kita bisa kontrol ke dokter psikiatri ya. Bagaimana Iya. kita mengolah keadaan psikis kita supaya bisa mengatur stres kita di kerjaan. Nah, Baik. kalau misalnya gangguan tidur, ya sebenarnya RSCM sudah ada tuh untuk pelayanan gangguan tidur. Dokter Yesi kayak penelitinya ini ya, gangguan tidur Dokter Yesi ya. Iya, dokter. Nah, ini bisa juga kita lihat nih, apakah gangguan tidurnya di mana nih pasiennya? Ada yang bikin masalah jadi tensinya sangat tinggi apa enggak? Jadi memang ada gangguan tidur, tensi tinggi, jadi dia jadi faktor risiko jadi terjadinya stroke. Ya Oke, itu baik. ya mungkin kita harus coba analisis ini. Kenapa kok tidak terkontrol tensinya gitu. Iya. Betul ya sih. Iya, baik. Dari Umi underscore Setianingsih 16. Dokter Taufik, adakah screening untuk kasus stroke? Kemudian pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan supaya kita lebih aware untuk kasus stroke? Iya, Jadi screening kalau di awal ya Kencana mungkin kalau kayaknya. nggak salah ya, kalau di Kencana kalau nggak salah ada brain check up ya, kalau nggak salah ya dulu Hmm. di gambar-gambar brain check up. Di situ kita Oke.
Untuk screening itu biasanya kita lihat dulu tadi ya pakai risk scorecard tadi ya, Iya. dari faktor risiko kita itu kita catat. Kemudian biasanya ada yang kita coba lakukan men-screeningnya dengan memeriksa pembuluh darah yang di leher sama di otak. Nah, itu bisa kita Oke. perkirakan apakah pembuluh darahnya sudah mulai kaku ya. Nah, Mm-mm. itu bisa kita apakah di pembuluh darah lehernya sudah ada apa? Sumbatan-sumbatan seperti timbunan plak di situ, itu kita bisa deteksi di situ ya. Dan di Iya. Kencana ini sih udah tersedia lah available untuk alat-alat tersebut untuk men-screening hal tersebut. Jadi itu Iya. bisa kita pakai sebenarnya untuk oh ini Bapak udah mulai kaku, hati-hati. Nah, berarti kan Oke. bisa terjadi stroke. Nah, ini berarti harus mungkin ada obat-obatan yang harus kita konsumsi untuk mengontrol hal tersebut. Jadi Oke. sebenarnya ada sih metode-metode untuk melakukan screening. Iya. Tapi memang kita tidak bisa duga ya kapan stroke itu terjadi. Gitu ya. Iya. Jadi yang langkah pertama tetap self assessment dulu gitu ya, Dok. Terus kalau memang kita Ya, termasuk ada. yang high risk, mungkin beberapa pemeriksaan screening tadi boleh dikonsultasikan dokter ya ke Ya, dokter ya. bisa dikonsultasikan di sini ya. Iya, baik. Selanjutnya dari Nita underscore Brilian. Dokter mau tanya apakah asam lambung bisa bikin tekanan darah tinggi? Iya, mungkin secara tidak langsung ya. Langsung. Asam lambung tinggi, pasiennya terasa nyeri ya. Ya mungkin efek nyeri di dadanya ya, mungkin atau rasa tidak nyaman di dadanya. Bisa macam-macam tuh ya. Kalau Iya, sifatnya akut bahkan kasusnya bisa di diferensial diagnosis atau mungkin kita harus bedakan dengan serangan jantung gitu ya. iya betul. Jadi bisa aja sih memang gangguan lambung ini bisa menyebabkan darah tinggi secara tidak langsung ya. Gitu. Oke, karena rasa tidak nyamannya itu kali ya dok ya, yang bikin Ya, jadi tekanan darah tinggi ya dok? ya, tapi sih tidak semua orang ya saya perhatiin sih pasien-pasien dengan punya asam lambung tinggi tapi tensinya mungkin biasa aja gitu ya. Iya baik. Tapi lain hal mungkin kalau gangguan asam lambungnya karena stressful ya, nah itu bisa juga sih. Karena Iya, stressful dia juga bisa juga memang ada komorbid lain darah tingginya gitu. ya baik. Nah ini ada pertanyaan menarik juga dokter dari Kasvika. Dok, ada nggak kasus stroke pada usia muda? Kemudian menurut pengalaman dokter, usia paling mudanya itu berapa yang kena stroke? Silakan dok. Ya, untuk kasus paling muda banyak ya. Iya baik, betul. Jadi banyak Betul. juga ya di Indonesia juga banyak yang di bawah 40 tahun ya. Oh, Iya, di antaranya itu kalau pada usia muda faktor risikonya bukan hipertensi, DM atau kolesterol ya. iya. Biasanya adalah merokok ya. Itu yang pada usia muda tuh ya. Itu biasanya perokok berat, nah itu pembuluh darahnya jadi nggak benar, jadi makin kaku, akhirnya dia stroke. Stroke-nya biasanya kalau pada usia muda banyakkan perdarahan ya. Karena kalau stroke perdarahan ini bisa timbul karena anomali pembuluh darah Dr. Yesi ya. Baik. Anomali pembuluh darah ini bisa terjadi saat lahir dan itu tidak terdeteksi Iya, biasanya ya. Nah, biasanya pasiennya baru datang setelah dia terjadi stroke, stroke-nya perdarahan, kita scan kepalanya, kok perdarahannya aneh ya, kok kayak ada kelainan pembuluh darah ya di sini ya. Nah, itu biasanya baru ketemu di situ tuh. Pada iya, usia-usia muda, ada stroke perdarahan, ternyata pembuluh darahnya ada benjolan, ada aneurisma namanya ya, iya. atau pembuluh darahnya langsung dari arteri ke vena berhubungan langsung tuh namanya AVM gitu ya. Nah, itu Hmm, yang bisa menyebabkan dia terjadinya stroke dan biasanya stroke-nya terjadi perdarahan bukan yang sumbatan gitu ya. Itu yang baik. pada usia muda. Memang ada range umurnya bahkan bisa di bawah 20 tahun pun ada. Ya. Iya. Oke. Eh, barangkali satu pertanyaan terakhir Dokter Taufik yang mungkin akan sekaligus sedikit merangkum diskusi kita. Mungkin Dokter Taufik bisa simpulkan dalam bentuk tata laksana nih dok. Jadi kalau di runut-runut rangkuman tata laksana stroke itu kita bisa bagi step-stepnya bagaimana dok biar kita semua jadi jelas juga nih dok, terutama sobat sehat yang sedang join live Instagram kita siang hari ini. Iya. Ya, terima kasih Dr. Yasi. Mungkin sebagai penutup ya. Pertama, angka kejadian stroke itu masih tinggi di Indonesia ya. Artinya
memang karena faktor risiko stroke ini seperti hipertensi, diabetes, gangguan jantung, merokok, obesitas, inaktivitas, ya itu masih tinggi di Indonesia. Ya, berarti masalah stroke akan masih kita dapatkan di Indonesia. Yang kedua yang saya harus ingatkan adalah sobat sehat semua harus kenali gejala stroke, ya. Ya kita nggak tahu apakah saudara kita atau teman kita di kantor kita melihat dia tiba-tiba kelumpuhan, tiba-tiba ya setengah badan, mulut mencong, tiba-tiba nggak sadar, atau bahkan tiba-tiba kejang. Nah itu hati-hati, itu bisa merupakan gejala stroke. Tadi ingat segera ke RS. Se-nya adalah senyuman, G-nya gerakan, ya, R-nya gangguan darah, ya, T-nya adalah kesemutan, R-nya rabun atau tiba-tiba nggak melihat, ya, S-nya adalah sakit kepala. Segera ke RS. Jadi tolong ingat ini gejala ini. Kalau ada mungkin dari kita melihat ada orang mengalami gejala tersebut dan terjadi mendadak, ya segera datang ke rumah sakit. Ya. Karena tadi kita ada masa waktu emasnya untuk melakukan tata laksana. Ya. Untuk kasus sumbatan kita bisa tadi memberikan obat-obatan yang bisa kita suntikan, buat pembuluh darah vena ya, kemudian atau sumbatan tersebut kita tarik keluar yaitu dengan mechanical thrombectomy. Nah, itu tata laksana yang terbaru sekarang dan itu bisa kita lakukan, tapi syaratnya yaitu datang segera mungkin ke rumah sakit. Nah, waktu ya, kemudian dok, untuk berikutnya setelah kita obati adalah berikutnya kita harus sering rajin kontrol nih untuk faktor risikonya. Jangan sampai faktor risiko ini tidak terkontrol karena walaupun setelah stroke pasti hipertensinya masih ada. Mungkin diabetesnya juga masih ada. Nah, ini yang perlu kita kontrol supaya levelnya itu menjadi faktor risikonya berkurang. Jadi yang merah jadi kuning, yang kuning jadi hijau ya. Seperti itu. Dan lakukanlah ya, mungkin kalau udah usianya 40 tahun ke atas mungkin sering-sering lah self assessment terkait pembuluh darah kita ya. Kita bisa melakukan medical check up rutin ya, 3 bulan atau 6 bulan sekali ya, itu disarankan ya supaya kita melihatlah tubuh kita nih ada masalah apa nih yang kita bisa perhatikan gitu ya. Ya itu mungkin sekelumit tentang stroke, Dr. Yesi. Ya tata laksananya seperti itu. Iya. Mungkin karena durasi ya dokter. Masih ada. Satu lagi Dr. Yesi boleh. Oh iya. Iya dok. Dr. Yesi. Boleh dok. Satu lagi yang saya ingatkan ini ya. Pasien stroke kita nih kadang nih kalau temukan pasien nggak sadar ya, apalagi itu keluarga kita ya, sambil menunggu dia mau ke rumah sakit, kadang ada yang dikasih minum. Oh iya betul. Nah ini hati-hati ya. Jadi ini jadi bikin PR juga buat dokternya nanti di rumah sakit ya. Karena kalau pasien stroke nggak sadar atau dia ada gangguan menelan, hati-hati jangan langsung dikasih minum ya. Ya itu nanti kan kita akses di rumah sakit apakah dia minum itu pakai selang ya, harus kita bantu dengan pakai selang. Nah, jangan dikasih kita harus makan minum dokternya. Ya dok. Iya sebaiknya jangan dikasih makan minum dan juga jangan nunggu sehari juga, maksudnya baru besoknya kita datang ke rumah sakit gitu ya. Nanti pasiennya udah nggak minum nggak makan segala macam jadi masalah. Karena kalau minum ini kalau dia ada gangguan menelan dia bisa masuk ke paru-paru ya. Paru-paru di mana nih kondisinya kotor jadi jadi pneumonia, infeksi. Terus di paru-parunya ya PR buat dokternya nanti. Perawatnya akan lebih lama lagi karena ada infeksi paru ya. Iya, betul dokter. Jadi, walaupun dia kena situ. Itu mungkin tadi terakhir saya kelupaan. Iya. Baik. Ya durasi kita memang udah hampir habis nih dokter. Memang ada beberapa pertanyaan sobat sehat yang nggak sempat saya bacakan juga untuk didiskusikan dengan dokter. Jadi barangkali sobat sehat semua bisa berkonsultasi dengan Dr. Taufik Mesiano, spesialis saraf konsultan dengan perjanjian dan menghubungi nomor WhatsApp Kencana yang tadi saya sebutkan atau langsung saja ke call center 1.500 135. Baik, barangkali kita sudahi ya dokter ngobrol-ngobrol kita siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Taufik Mesiano, spesialis saraf konsultan mengenai diskusi yang sudah banyak sekali kita sampaikan pada siang hari ini. Barangkali kalau dari saya untuk mengingatkan bahwa siang hari ini kita sudah diskusi tentang stroke ini,
tagline yang segera ke rumah sakit tadi barangkali perlu diingat-ingat oleh sobat sehat semua ya dokter. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan tetap lakukan physical distancing dan social distancing di era COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih Dokter Taufik. Mudah-mudahan kita selalu sehat. RSCM menolong memberikan yang terbaik. RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Akhir kata saya Dr. Yesi, mohon undur diri. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen.